Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Rupa-rupa Karunia. Saya sudah jelaskan bahwa karunia dalam terjemahan sederhana dituliskan dengan kata kemampuan. Kali ini kita akan belajar adanya macam-macam karunia sebagai akibat dari orang yang didiami Roh Allah, yaitu Roh Kudus. 1 Korintus 12 ayat 4-6 menuliskan demikian. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu Roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Jadi ada bermacam-macam karunia atau kemampuan khusus yang diberikan oleh Roh Allah, Roh Kudus sebagai tanda kebaikan Allah. Tetapi semua itu berasal dari Roh Allah. Karunia itu bisa karunia atau kemampuan bernubuat, karunia melayani, karunia mengajar, karunia menasehati, karunia membagi-bagikan sesuatu atau memberi, karunia memimpin, karunia kemurahan. Roma 12 ayat 6-8. Pertanyaan yang bisa muncul, tetapi Pak, di luar orang percaya, bukankah kita juga temukan kemampuan-kemampuan seperti itu dalam diri banyak orang? Orang di luar gereja yang bukan Kristen kan juga banyak yang bermurah hati, bisa mengajar, memimpin, dan sebagainya. Apakah itu juga bisa disebut karunia, Pak? Saudara, kata karunia dalam teks aslinya dipakai kata karisma, yang mana mengandung pengertian kemampuan yang di dalamnya terkandung kuasa Allah, sehingga memungkinkan orang yang menerimanya bisa melayani gereja Tuhan. Itulah bedanya, saudara. Maka tadi untuk orang-orang di luar gereja, yang mana saya maksudkan adalah bukan orang Kristen, saya memilih memakai kata kemampuan, bukannya karunia, saudara. Itu berarti macam-macam karunia itu diberikan untuk menopang atau melengkapi pelayanan. Itulah sebabnya dalam ayat berikutnya, ayat 5, dikatakan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Yang artinya macam-macam karunia itu identik dengan macam-macam pelayanan. Karena memang harus dipakai untuk melayani, ya. Tetapi semua tidak bisa tidak untuk Tuhan, karena memang semua dari Dia. Seperti dituliskan dalam Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Terkait akan hal itu, maka Tuhan pun bisa melakukan berbagai-bagai perbuatan ajaib. Artinya, Tuhan bisa bekerja dengan atau melalui banyak cara. Jadi jangan heran kalau ada kuasa yang menyertai pelayanan orang percaya. Contoh nih, bisa tumpang tangan orang sakit sembuh, bisa usir roh-roh jahat, bisa mengerti orang yang didoakan bakal sembuh atau justru akan meninggal.
dan masih banyak lagi tentunya. Di sini yang penting diperhatikan adalah Allah yang satu yang mengerjakan semua itu. Tadi dikatakan demikian. Jadi, semua itu diberikan kepada seseorang sesuai pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Bukan tidak mungkin, tetapi kemungkinannya kecil. Orang yang diberi karunia mengajar bisa tumpang tangan orang sakit sembuh. Ingat ya saudara, saya katakan bukannya tidak mungkin. Jadi jangan sampai saudara salah mengerti. Sebaliknya, orang yang melayani dengan mendoakan orang sakit, kalau diminta mengajar, belum tentu sebaik orang yang diberi karunia mengajar. Begitu maksudnya. Yang lebih penting lagi, karena karunia itu diberikan untuk melengkapi pelayanan, maka sifatnya tidak tetap. Dengan kata lain, sewaktu-waktu bisa saja ditarik oleh Tuhan. Maksudnya, orang yang tadinya melayani sebagai pendoa orang sakit, ketika berhenti dari pelayanannya, bukan tidak mungkin karunia itu ditarik oleh Tuhan. Yang tadinya bisa tumpang tangan orang sakit sembuh, sekarang tidak bisa lagi. Tetapi bukan berarti doanya tidak didengar loh saudara. Saya tidak berkata begitu loh. Saya hanya ingin menjelaskan bahwa karunia itu untuk melengkapi pelayanan. Jadi ketika seseorang tidak lagi melayani, maka karunia itu bisa hilang. Dengan demikian, kita sekarang jadi tahu bahwa kalau kita diberikan karunia atau kemampuan khusus dari Tuhan, kita jangan sombong. Kenapa? Pertama, karena itu dari Tuhan dan untuk kepentingan gerejanya. Kedua, kita juga tidak boleh iri dan ingin memiliki karunia seperti yang orang lain miliki. Minta sih boleh, tapi masalah diberi atau tidak tergantung Roh Kudus sendiri. Apakah mau memberi atau tidak? Ketiga, kita harus menggunakannya sesuai kehendak Tuhan, atau kita akan kehilangan karunia itu. Keempat, jangan pernah merasa tidak memiliki karunia roh, karena adanya Roh Kudus dalam diri kita pun sudah merupakan karunia yang lebih dari cukup. Akhirnya, saya mengajak saudara untuk bisa ambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan untuk membangun tubuh Kristus. Percayalah, Roh Kudus akan berikan karunia khusus kepada saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.